menjawab pertanyaan tentang saluran orang gila lagi. Artinya disuruh membuat tugas lagi lah gitu intinya, Bas. Sehingga memerlukan aplikasi dengan pertanyaan dan menampilkan pesan tentang hadiah yang dimenangkan. Jadi ya kalau pertanyaannya dijawab dengan benar nanti ada hadiahnya begitu. Oke? Nah, jadi nanti bentuknya itu kira-kira seperti ini, Bas. Kita akan buat eh aplikasinya kayak gini gitu. Oke? Oke, Bas. Oke, oke. Nah, jadi aplikasi kompetisi ini punya eh dua eh apa namanya? Bentuk gitu ya. Yang pertama bentuk fungsionalitasnya, yang kedua antar muka aplikasi atau user interface-nya lah gitu ya. Kemudian di user interface-nya ini merupakan concern kita pada hari ini. Membuat jendela pertanyaan, kemudian membuat lokasi widgetnya, menangani event mouse, kemudian menampilkan jendela hasil tergantung pada jawaban. Nah, jadi di sini nanti kita akan belajar ingat apa itu kelas, kemudian warisan, ya Bas ya. Jadi Ya, reminder lagi ke kelas dan warisan, kemudian pelajari cara menempatkan widget di tata letak widget gitu ya. Kemudian buat aplikasi baru untuk PC. Ya ini bisa juga di nanti kalau Bastian ingin membuat di proyeknya bisa memakai ini gitu. Tapi tambahkan beberapa fitur. Oke, oke. Sekarang ya kemarin di pertemuan 5 harusnya kita sudah melakukan introduction ya atau perkenalan sama perpustakaan PyQt itu. Nah, tapi sebelum ke sana ayo kita bahas dulu tentang dua hal ini. Yang pertama kelas, kedua objek. Masih ingat apa itu kelas, Bas? pas itu kayak Pokoknya yang ada suatu init-initnya itu, gitu ya. ya Masih yang ingat kan tapi berisi ya? variabel. Oh ya, Gimana, Bas? satu bentuk coding yang berisi variabel. Iya, betul ya. Betul sekali. Kemudian objek, properti, metode, ya ini Kak langsung bahas saja ya. Jadi properti itu adalah variabel di dalam suatu objek. Kalau metode adalah fungsi yang ditempatkan di dalam suatu objek. Ibaratnya gini, Bas. Kalau Kak ya, supaya mudah memahaminya, kelas itu framework atau kerangka. Jadi nih, misalnya Bastian punya kerangka, seneng main apa, Bas? Game Game apa? FIFA. Oh, FIFA. Ya, oh jangan sih. Nanti nggak masuk ya. Ini supaya mudah aja. Tahu pernah melihat mobil kan ya? Ada kerangka dasar mobil gitu, Bas. Jadi misalnya gini nih. Ya. Jadi kelas itu ibaratnya ini mobil, Bas, gitu. Ini kerangka dasar mobil gitu ya. Aduh, ini jelek banget mobilnya lagi. Ah, gitulah ya. Nah, kelas itu adalah kerangka dasarnya, Bas. Ya, Eh, kelas itu kerangka dasar. Kemudian objek itu jangan ke objek dulu, properti dulu. Properti itu adalah isi-isi dari mobil itu, Bas, dari kerangka dasar tuh. Seperti kalau di mobil itu kan ada setir, kemudian apa tempat duduknya, kemudian AC-nya. Nah, itu disebut properti. Oke? Nah, kemudian metode atau metode itu adalah ini, Bas. Apa namanya? Suatu fungsi yang kita gunakan untuk pertama menyetir, kemudian mungkin menyalakan AC dan lain sebagainya, begitu. Sedangkan objek itu sendiri adalah ya mobil yang akan kita buat, gitu. Oke, gitu gambaran singkatnya, Bas ya. ya. Nah, jadi di sini contohnya nih, contoh lainnya di sini dia memakai penyu. Jadi ini penyu, inilah yang disebut objek. Nah, kerangka penyu ini disebut sebagai kelas. Nah, properti dan metodenya itu apa ya? Yang ada di dalam penyu ya, biasanya apa saja, Kak? Contohnya,
Kak, berarti kakak mute. Kakak dari sini mute. Zip. Aduh, saya lupa lagi. Ini Mas, saya menjelaskan ini tadi. Jadi untuk Oh, menginisiasi kelas itu perlu nanti nama kelasnya. Misalnya di sini Piva gitu Mas ya. Nah, ya. kemudian untuk menambahkan properti make ini nih kata kunci init self, kemudian nama propertinya misalnya pemain, kemudian apa lagi? Misalnya kartu merah, kartu kuning dan lain sebagainya. Nah, untuk memanggil properti itu gunakan self dot nama propertinya, apa yang ingin kita menamakannya, kemudian nilai yang ada di sini. Kemudian tambahkan beberapa metode seperti mungkin kalau pelanggaran berikan kartu kuning dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada pemain yang menendang tekan tombol ini begitu. Gitu Mas ya. Itu gambaran singkatnya. Oke, Mas? Oke, oke. Maka, Oke. kalau langsung, nanti kedengeran Sip. tidak selesai. Aman aman. Ini Kak ini yang meresahkan. Oke, sekarang apa itu aplikasi berjendela? Jadi itu adalah program komputer untuk berinteraksi dengan pengguna melalui eh, antar muka grafis. Jadi ini yang disebut aplikasi berjendela itu singkatnya seperti ini. Jadi ini jendela utama, yang ini nih, ini jendela utama gitu ya. Kemudian ini disebut jendela tambahan, ya ibaratnya itu tab lah gitu ya. Kemudian yang ini ya, yang ini, kemudian yang ini dan yang ini disebut sebagai widget, widget gitu ya. Dan ini yang akan kita buat nanti. So, bagaimana cara membuatnya? Widget apa yang kita ketahui terlebih dahulu? Jadi ini ya, yang di pertemuan sebelumnya itu harusnya kita sudah tahu ini. Jadi PyQt itu adalah perpustakaan lintas platform untuk membuat aplikasi berjendela. Jadi nanti ada beberapa library library di dalam PyQt pipe ini seperti Q application itu untuk aplikasi, Q widget untuk jendela, Q label untuk prasasti atau label dari yang tadi ya seperti ini nih. Seperti yang tadi ini nih labelnya itu contest by crazy people. Kemudian Q push button itu untuk tombol, QP box layout itu untuk garis panduan vertikal. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti ini, Bas. Boleh di screenshot aja kalau karena kita menggunakan codingan yang ini nanti, ya. Oke. Codingan yang ini yang akan kita pakai gitu. Oke, udah. Jadi ini kurang lebih nanti penjelasannya kayak gini. Yang pertama ini untuk memanggil library Qt itu sendiri dari pyqtpipe.qtcore. Kemudian ini untuk memanggil apa library yang kita butuhkan ya seperti aplikasi, kemudian widget itu sendiri yang paling utama di bab ini, kemudian push button, label dan QP box layout. Nah, begitu ya. Kemudian setelah itu inisiasi inisiasi aplikasinya ya terserah ini namanya variabelnya apa nanti mungkin application atau pertanyaan Q application. Panggil Q application yang di sini dan karena ini kelas ya harus ada tanda kurung begitu. Begitu ya. And then after that ini Bas. Main win ini untuk membuat widget utama lah gitu ya. Ini widget utama itu yang ini gitu. Kemudian set window title ya yang ini titlenya yang ini ya. Nah, ini. Di sini kan winner identifier. Kemudian buttonnya tolong nanti ya ini terserah kita mau tulisannya apa tapi di sini contohnya generate. Kemudian teksnya pakai Q label di mana nanti teksnya di sini ya bisa berupa pertanyaan ataupun apa yang akan kita tulis begitu. Kalau di sini kan click to find out the winner. Begitu Bas ya. Hmm. Kemudian line ini adalah untuk eh, apa namanya menaruh ininya pertanyaannya gitu. Jadi di sini QP box layout di sini nggak muncul memang. Nah di sini line.add text alignment. Nah ini artinya garisnya itu saya pinginnya di tengah-tengah begitu. Jadi
Dia tidak di samping kiri, samping kanan, rata kiri atau rata kanan, tapi dia center. Begitu ya. Ini ditambahkan winner di tengah juga, kemudian button di tengah juga. Begitu. Kemudian setelah itu kita ini ya, yang ini main win ini atau pemenang ini, widget pemenang itu tolong set layout di garisnya itu ya. Pokoknya nanti di sini bakal muncul lah begitu. Kemudian ini di show dan codingan terakhir ini berbicara tentang jangan menutup jendela ini kecuali kita menekan tombol exit. Begitu. Oke, Bas? Halo, Bas? Lah, lah, lah. Gimana? Ada pertanyaan dulu dari codingan nih? Tidak ada. Belum ada. Oke, sekarang apa itu pemrosesan event? Bagaimana cara menangani event mouse? Ya, jadi jadi di sini nanti akan kita tambahkan suatu metode di mana kita ketika mengklik mouse, dia itu akan menunjukkan jawaban benar atau salah begitu, Bas. Caranya gimana? Kita pakai metode klik connect. Kemudian show winner, di mana show winnernya ini nanti kita definisikan secara berbeda atau terpisah. Begitu. Nah, jadi untuk latihannya sendiri, mari kita lihat kembali ke ini. Pemrograman berorientasi objek atau OOP. Ini ya oke. Oke, ini udah. Nah, sekarang Kak mau berbicara tentang warisan. Jadi warisan tuh pernah mengenal istilah ini, Bas, di OOP atau kelas? Ada istilah warisan. Ya. Eh, Pernah? Warisan nggak pernah ada warisan. Warisan, oke. Jadi warisan tuh secara sederhana ini, Bas. Jadi misalnya nih, eh ibaratnya ibu itu adalah kelas utama, Bas. Bunda itu Hmm. adalah eh Bastian bilang ibu atau mama atau bunda, Bas? Gak boleh tahu? Halo, Bas? Bas? Halo, halo. Gimana? Bastian bilang ke parents ibu, mama atau bunda? Ini mama. Oke. Mama itu ibaratnya kelas utama, gitu, Bas ya. Ya. Mama itu kelas utama. Nah, warisan itu adalah jadi sifat-sifat dari kelas utama itu diwariskan ke anak begitu. Jadi warisan itu bisa dikatakan anak gitu. Pewarisnya gitu. Oh, Nah, anak itu bisa mempunyai skill lain ya dari kelas utama. Makanya biasanya warisan itu kita tambahkan metode baru atau properti baru. Begitu. Begitu ya, Bas oke. ya? Ya, ya. Jadi misalnya kalau mama kelas utama misalnya mama menyetir mobil, kemudian bisa masak, kemudian ya dan lain sebagainya. Nah, Bastian memiliki skill menyetir mobil, bisa masak. Nah, di yang satu ini Bastian bisa ngoding, kemudian bisa melakukan hal yang lainnya. Intinya warisan tuh skillnya lebih banyak daripada kelas utama gitu. Karena dia mewarisi sifat, kemudian ditambahkan metode baru. Bisa juga sama gitu. Oke, Mas? Oke. Terus gimana caranya untuk menginisiasi atau membuat codingan tuh dia ini warisan? Caranya kita menggunakan keyword superclass. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Jadi, di sini kalau contohnya di apa yang tadi, maka kelas nama pewarisnya ini Bastian, kemudian superkelasnya ini adalah Mama begitu. Kemudian untuk mewarisi semua sifat yang ada di ibu atau di mama, kita gunakan dep init nilai-nilai atau properti-properti yang ada di ibu, gunakan kata super dot underscore underscore init. Nah, ini artinya dia mewarisi sifat-sifat kelas utama. Begitu. Kemudian ini kita tambahkan metode baru untuk kelas warisan itu sendiri. Oke, mungkin itu doang, Bas. Ada pertanyaan dulu terkait warisan? Kayaknya ini lebih cocoknya langsung ngoding sih. Ya, ya, ya. Aman, Bas? Atau ada pertanyaan?
Aman. Aman? Ya udah, mau coba langsung aja sih saya. Langsung mau ngoding? Iya, mau coba langsung aja. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya nanti Mas ya untuk ininya. Ya ini banyak lah. Kalau mau langsung, oke Kak bakal yang share screen Bastian atau Kak? Sarapan. Sekarang Ya udah, Bastian. makanya. Ini di VS Code eh, eh, atau kursus. Sekarang kita sudah mulai pakai VS Code. Udah install belum? Oh ya, yang laptop belum ini laptop. Oh, nggak apa-apa. Kalau gitu Kak ini aja bantu install sekarang aja. Ya udah. Oke. Pertama itu link yang Kak kirimkan kemarin. Di situ udah Kak taruh linknya ya. Ini Bas, Kak kirimin dari Zoom aja ya. Nah, itu linknya Bas. Oh, kemarin berarti make komputer ya, Ya, yang PS1. Mantap sih. ini gimana caranya? Diklik aja, boleh share screen gak, Mas? Itu cuma Share perlu itu screen. ya. Oh, cuma perlu itu doang, halnya doang, bukan cara downloadannya. Oh, ini nih. Filenya itu coba diklik ini nanti ada for Windows dibilang. Luar. Tenang. Ini eh, eh, udah aku download, tapi masih 300 megabyte. Iya, MB bukan giga ya, Mas ya. Ya, Oke. Berarti udah terdownload. luar. Ini masih downloading. Oke, oke. Tapi kalau untuk kelas kita sebenarnya bisa make eh di platform sih. Cuman bukan pada bab itu ya. Atau Bastian kenal Google Colab nggak? Eh, belum 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 kenal. Ya, Google Colab itu juga apa namanya? Aplikasi, bukan aplikasi, website untuk ngoding gitu, Bas. Oke, sembari install Kak aja ya yang share screen. Atau Oke, Bastian mau share screen aja nanti. kakak aja. Saya aja, Kak aja nih. Ya udah, kakak aja. Oke, nanti kalau sudah selesai, bilang ke Kak aja ya, Bas ya. Oke? Oke, Oke, bentar ya. Kak buka ini dulu. Oke. Oke, sekarang kelihatan nggak? Berarti sekarang kita beralih ke desain antar muka. Dan ini. Nah, di sini di bagian modul 2 di pelajaran 2.4 atau part 1. Nah, ini dia. Jadi, loh, ini soalnya mana? Oh iya, ini dia. Gimana, Bas? Aman? pada Nah, jadi di sini tugasnya itu pertama tulis program konsol dengan superkelas widget dan kelas turunannya itu tombol.
Begitu ya. Kemudian buat Ya, superkelas widget dengan bidang teks, kemudian koordinat X, kemudian koordinat Y. Dan metodenya mencetak informasi tentang objek. Instruksi kedua, buat subkelas atau subkelas button, tambahkan properti is clicked bertipe bool. Apakah tombolnya ditekan? Oke. Metode klik membuat is click sama dengan true dan mencetak you are sign up. Oke. Dalam program itu sendiri buat salinan kelas button, atur is click sama dengan false. Oke, dan cetak informasi umum tentangnya. Ajukan pertanyaan, want to sign up, yes or no, and mintalah jawabannya. Jika pengguna menjawab yes, maka terapkan metode klik pada tombol. Jika pengguna menjawab no, cetak that's a shame. Oke. Nah, jadi yang pertama kelas properti, kelasnya super kelasnya bernama widget. Jadi kita inisiasi aja dev init gitu ya. Underscore underscore itu terdiri atas self, kemudian apa tadi? Teks, katakanlah eh, apa ya? Teks gitu ya. Kemudian sumbu X, sumbu Y, udah itu doang. Nah, setelah itu eh kita ya inisiasi gitu ya, self.text itu sama dengan teks. Halo Bas, melihat Kak Bas? ya, lagi lihat sekarang. Self.x sama dengan x, self.y itu sama dengan y. Nah, begini. Nah, kemudian kita disuruh nih tambahin metode mencetak informasi tentang objek. Oke, jadi di sini kita def print information aja lah. Print info aja lah. Self. Di sini self. Kemudian setelah itu dia ingin di metodenya itu mencetak informasi tentang objek. Oke, contohnya gimana nih? Contohnya ya udah informasinya nanti berarti teks itu sendiri, label, kemudian location eh, X sama Y, kemudian oke, itu dulu ya. Jadi print label titik dua itu self.text. Kemudian kita print sekali lagi location gitu ya. Titik dua self.x and then self.y. Nah, sekarang kita disuruh untuk apa lagi nih? Buat subclass button atau apa namanya warisan, tambahkan property is clicked bertipe bool. Oke. Jadi di sini berarti warisannya warisannya bernama button. Kita panggil superkelasnya itu adalah widget. Widget. Oke. And then ini dia dibilang augmented class properties. Oke. Jadi langsung saja dev init gitu ya. Di situ tadi ada self, text, kemudian x, y. Nah, ini kita gunakan super dot init Apa Kak? Ini apa? apa? Halo, halo? Aduh, internet saya. Gimana, Bas? Aduh, ini internet saya kayaknya nih. Halo Kak. Halo, halo? Halo. Gimana, gimana? Share screen saya masih kelihatan? Saya, Masih enggak, udah enggak. oke.
Nah, ini pas ya. Sekarang self.init ya udah kita kelihatan belum? Udah. Udah ya. Nah, Nah, di sini untuk menginisiasi bahwa button ini mewarisi widget, ya kita panggil yang pertama dev init self text xy titik dua, kemudian super init sama ya di sini self dan xy. Nah, tapi di sini dia bilang bahwa dalam warisan tambahkan properti is click, berarti di sini dia ya is click. Nah, setelah itu kita disuruh untuk membuat metode klik dan mencetak UR sign up. Oke, berarti di sini udah, kemudian di sini dev apa ya nama ya klik deh, klik, klik, ups, dev klik, kemudian di sini cell, and then after that print mana tadi? Oke, you are sign up. Oke, udah. Setelah itu, ini new method ya harusnya. Control X, Control V. Oke, you are sign up. Setelah itu, ajukan pertanyaan want to sign up dalam program itu sendiri buat salinan kelas button, atur is click sama dengan false dan cetak informasi umum tentangnya. Oke. Jadi di sini create instantiate. Kita misalnya apa ya? Coordinate eh, first button sama dengan button. Ya udah ini kita namakan dia teksnya berarti participate, participate. Kemudian X-nya 100, Y-nya 100. Kemudian dia di sini false. True dulu ya. Oke. Second button sama dengan button and then participate, kemudian 100, 100 and false. Nah, sekarang kita buat kondisinya di terakhir. Kita buat kondisinya if eh answer dulu ya. Answer sama dengan input, sorry. Aduh, input di sini dibilang apa? Want to sign up, want to sign up. The answer is yes or no. Untuk mempersederhana masalah, pakai dot lower aja. Oke, if and swear gitu ya. If answer sama dengan yes, maka dia menyuruh untuk melakukan print apa namanya? Oke, ini ya. Jadi kita panggil press button, oops, press button dot namanya apa? Click, click. Oke.
and else gitu ya. Tolong di print that's a shame. Oke, gini. Kita coba run. Ups. Ups, ada yang salah nih ya. Sebentar kalau gitu. Saya coba stop share dulu. Oh iya, kita belum mendefinisikannya ya. Kita belum mendefinisikan ini. Oke, di sini ada yang perlu kita tambahkan. Itu self dot is ya karena harus di sama dengan is click. Oke. And then di sini kita setting self dot is click-nya itu sama dengan true. Begitu ya. Oke, Bas. Kita coba panggil. Oke. Boom. Apa ini lagi yang salah? Why tidak jalan? Init. Oke, apa ini? Dev init super. Self text X. Kenapa tidak jalan? Ada yang salah kah? Bentar. Padahal udah bener ya. Hmm, coba. Loh, kenapa ini nggak jalan ya? Dev init self text XY is click. Kemudian super diwariskan XY. Oh, sorry. Di sini text. Nah, XY kemudian self.isClick is click. And then define new method. Dep click is self.isClick sama dengan true. Kemudian print you are sign up. Oke. Loh, kok nggak bisa ya? Hmm, 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 hmm. Sepertinya ada yang kurang tepat dari codingannya. Sebentar, Bas. Saya lihat di pembahasan. Hmm, udah bener. Udah bener ya. Bentar. Kenapa ini error? Saya nggak tahu juga nih ya. Hmm, Sebentar. Kenapa bisa error? Si metodenya print info self label self.text location self.x self.y. Oke. Kemudian dev init self text xy is click super underscore underscore init text xy kemudian self.is click sama dengan is click. Oke. Kemudian metodenya udah self.isClick sama dengan true. Kalau true print you are sign up. Oke.
Hmm, first button dot friend info. Wah, kenapa ini salah ya? Saya nggak tahu ya, kenapa salah ya, Bas ya? Oke, udah nih. Yes. Oke. Jadi gini, Bas. Kak share screen ya. Duh, ini banyak waktu yang kebuang lagi. Nah, jadi ini untuk membuat kelas warisannya begini. Jadi super kelasnya itu namanya widget, Bas. Jadi widget itu terdiri atas title X6, Y6. Kemudian untuk Ya, memanggil eh, tiga properti ini kita gunakan istilah self.title sama dengan title text, X6, Y6. Kemudian buatkan metode print info untuk melakukan apa namanya ini nih supaya tercetak label sama dengan participate location sama dengan 100 100. Caranya adalah tinggal menggunakan fungsi print ya self.title dan self.x, self.y. Kemudian kita inisiasi warisannya bernama button di mana yang diwariskan itu adalah widget. Untuk melakukan itu kita tulis dep init. Nah, di kelas warisan itu ada metode tambah properti tambahan namanya isClick. Kemudian untuk menginisiasi itu panggil dengan metode self.isClick sama dengan isClick boolean. Kemudian super.init itu adalah untuk apa namanya mengakuisisi atau mewariskan sifat-sifat yang ada di superclass atau kelas utama. Kemudian tambahkan metode di kelas warisan yaitu metode click di mana kalau dia true itu sama dengan you are sign up. Nah, kemudian ini kita panggil buat instantiate lottery. Di dalam itu ada terdapat ya kita langsung print infonya. Nah, ada dibilang prasyarat bahwa kalau nanti jawabannya adalah yes, maka klik eh, metode ini kita panggil you are sign up. Nah, kalau dia no, maka that's a same. Nah, ini Bas, kalau kita jalankan ini, lihat nggak Bas? Halo Bas? Bas? nah, halo. Ya, Nah, ini nih. halo, halo, Ini halo, halo. codingannya. Jadi kalau Kak jalankan, loh ini kok nggak bisa? Ya udah ini nih, Kak jalankan. Nah, ini nih, ada pertanyaannya di sini. Want to sign up, misalnya kita jawabnya yes, maka dia menjawab you are sign up. Kemudian ketika di run lagi, misalnya jawabannya no, maka that's the same. Oke, begitu ya Bas ya, kira kurang lebih seperti itu. Udah terinstall Visual Studio Code-nya. Ya, udah. Kalau sudah, sekarang masuk aja langsung ke modul 2 pelajaran 2. Ini Kak kasih jawaban untuk yang nah, itu Bas. Bastian mau share screen? Mana? Silahkan. Nah, itu langsung aja login. Ya, di algoritma yang pelajaran 2 ya, warisan.
Nah, itu soalnya di situ, itu perintahnya, kemudian untuk menulis codingannya, coba pakai yang Kak sudah copyin di WhatsApp, Bas. Yang mana? Di WhatsApp Kak sudah kopikan tuh. Ya, ya oke. 10 menit lagi. Aduh, udah kalau gitu langsung aja nih. Ini sekarang kita kemana? Sekarang itu di ini Bas, apa namanya? Betul dah yang itu ya tadi. Nah, itu tuh. Itu di kontrol A, kontrol. Nah, coba jalankan nanti Halo? coba, Oke. coba jalankan Bas. Nah, di situ ups, ada yang coba Bas ke atas. Kok button? Coba ke atas. Boleh ke atas, Bas? Mana Kak? Ke atas coba. Bentar, di sini udah bener kok, tapi kok dia error ya? Tapi kalau pakai VS Code agak ribet sih Kak daripada sebelumnya. Atau kalau mau pakai collab aja lah kalau gitu. Nanti di PS Code-nya Apa? kita membuat aplikasinya aja. Gimana? Mau pakai collab? Halo, halo? Halo, halo? Bas? Oke, halo. Mau pakai collab atau mau pakai ya collab aja sih yang paling gampang. Ini harusnya udah bener ya dev ini. Oh, itu Bas, double underscore harusnya itu. Di Mana? init di initnya itu Bas, init under sekali. Oh ya, dari WhatsApp soalnya. Init kata init itu. Nah, itu double underscore kan di situ juga. Nah, di paling atas juga, Bas. Nah, kemudian di super itu tuh, super underscore underscore init di bawah. Nah, itu tuh. Nah, di situ. Eh, ya. Ups, salah itu. Tapi bentar, kok nggak nyala itu underscore-nya? Coba ke kiri, Bas. Oh, ke kanan, sorry. Layarnya ke kanan. Atau coba di run deh. Kok nggak nyala ya? Ah, ini. Oh ya, itu udah jalan. Silakan ketik yes or no. Oke. Oke, itu ya warisan. Sekarang Kak lanjutin dikit ya, Bas ya. Oke. Dikit aja ini kita buat aplikasi nanti. Eh, Kak langsung pastein lah codingan yang dari pembahasan. Supaya nanti Kak jelasin terus. Ini apa, ini apa. Kak share screen ya. oke. Boleh, Bas, Kak yang share screen. Boleh, boleh, boleh. Nah, sekarang kita ke desain antar mukanya. Nah, jadi nanti akan ada tombol-tombol seperti ini gitu ya. Jadi untuk aplikasinya kita menggunakan Q application, jendelanya Q widget, prasastinya Q label, garis panduan vertikal ataupun horizontal itu kita pakai kalau yang vertikal QP box layout, kalau horizontal QH box layout. Kemudian kotak pesan itu Q message box, kemudian tombol saklar, radio button. Nah, Bas, di sini nanti ya ini sebagai Ya, teori saja ya. Jadi untuk dari Qt Core itu kita bisa mengimport Qt, kemudian dari Qt widgets kita bisa mengimport
application, widget, label, QP box layout, dan message, dan lain sebagainya nanti. Nah, jadi nanti ini codingan untuk membuat jendela utamanya, Bas. Jadi ini codingan untuk membuat jendela utamanya. Ini codingannya. Kemudian eh buat pilihan pertanyaan dan jawaban. Jadi nanti metodenya ya katakanlah kita membuat tombol button answer, kemudian pakai library Q radio button, di mana isinya tanda tangan. Ya, kemudian tujuannya ini untuk mengkonstruktor atau memerintahkan yang membuat objek bertipe switch dengan tanda tangan. Nah, untuk pertanyaannya pakai Q label, di mana tahun berapa gitu misalnya. Atau ya karena pertanyaan nanti tahun berapa soalnya. Begitu. Nah, kemudian QP box layout itu adalah untuk membuat objek bertipe garis vertikal. Sedangkan metode eh, dot add widget di mana ada title alignment ini adalah untuk menambahkan widget ke garis dan menempatkannya di tengah-tengah. Kemudian dot set layout ini adalah untuk menambahkan garis yang dihasilkan dan objeknya ke jendela aplikasi. Nah, ini codingan lengkap dan tampilannya nanti akan seperti ini, Bas. Jadi ini codingannya sepanjang ini, tampilannya hanya seperti ini. Oke? Oke, Bas? Oke. Nah, jadi nanti ini untuk mengatur widget sesuai keinginan, kita perlu pertama buat 3 garis panduan, ya kayak gini lah ya. Jadi ini 1, 2, 3 gitu. Kemudian tambahkan widget yang diperlukan ke setiap baris, tambahkan tata letak ini ke garis vertikal utama, kemudian jepret tata letak utama ke jendela aplikasi. Nah, caranya untuk membuat 3 garis ini kita pakai panggil Ki-nya itu 3 kali. Kalau 4 berarti ya 4 kali begitu. Nah, kemudian ini untuk menambahkan misalnya pertanyaan kita di paling atas, maka dia yang pertama. Ya, atau di layout H1 begitu. Eight wedge alignment Q center. Dia yang pertama kita panggil, kemudian di baris kedua juga demikian. Layout H2, kemudian saya ingin juga answer kedua itu di baris kedua juga, maka dia nanti menempatkannya di sini dan di sini. Kemudian ketiganya dan keempatnya di sini. Oke, kemudian ini adalah untuk eh, add layout, artinya kita menambahkan ya, menambahkan yang 3 ini tadi ke jendela kita begitu. Begitu, Bas ya? Ya, oke. Jadi nanti codingannya seperti ini begitu. Nah, kemudian ini Q message box ini adalah untuk membuat jendela notifikasi. Ini maksudnya nanti kalau jawabannya salah, di sini tertulis salah atau tergantung nanti kita menulisnya apa. Kalau benar, benar begitu. Kemudian set text ini ya menulis nanti terserah apa, kalau dia benar apa yang akan tertulis, kalau salah pun apa begitu. Kemudian dot exec ini adalah untuk membiarkan jendela ini tetap begini kecuali kita menekan tombol X atau exit begitu. Nah, kemudian pelanggan menginginkan, nah ini nanti saja. Kemudian ini, jadi kita menggunakan dot click connect juga nantinya, di mana di dot click connect itu kayak yang tadi ya, kita menempatkan suatu fungsi dan fungsinya ini nanti dibuat secara terpisah begitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Depth showing, kemudian solos, kemudian ini untuk menambahkan kalau yang diklik adalah yang pertama, tolong tampilkan correct you win a Giro scooter. Kalau yang lainnya, no it was 2015 you win a company poster. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau gitu sekarang Bastian boleh share screen nggak ke pertanyaan selanjutnya? Tapi Kak, ini eh, udah jam 8. Tinggal ditempel kok, nggak apa-apa ini Kak, Kak. Ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Di WA, Bas, Kak, kirimkan codingannya. Jadi nanti dilihat langsung gitu ya.
Nah, itu di WA Kak kirim, di paste aja di situ. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang tinggal dijalankan. Nanti tampil di jendela yang lain ya, bukan di Visual Studio Code-nya. Ups, itu ada yang kok nggak? Kemarin itu jawabannya muncul, tetapi ini nggak kelihatan mungkin di surveinya. Oh ya, oh coba jawab deh Bas. Nggak apa-apa. 2015, 2015. Oke, oke deh. Ada pertanyaan nggak kalau gitu Bas? Aduh, Gak ada. serius nggak ada. Ya, masuk aja. Jadi nanti kalau Bastian mau buat project, ini ditambahin aja pertanyaan gitu. Misalnya Oke, siapa pemain bola terbaik tahun ini begitu. Nah itu nanti bisa tuh. Saya membuat project kemudian dipublikasikan. Nanti kalau Bastian mendapat hadiah, maksudnya banyak likes-nya itu mendapat hadiah dari ini Algo. Oke? oke. Oke, mungkin cukup ya dari Kak. Oh ya, untuk kelas penggantinya mau hari apa, Bas? Kurang tahu sih. Oh, nanti Kak Dil sama Mama aja ya. Nanti Oke, ditanya Bastian. Oke, kalau gitu cukup. Terima kasih sudah menghadiri kelas, Bastian. Kalau ada pertanyaan jangan takut, langsung aja ke Kak. Mungkin itu oke, doang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. oke. Makasih Kak. Oke.